Hai Sobat Penat, kali ini gue mau ceritain pengalaman gue yang pernah punya bapak kos genit dan bikin gue risih zaman gue kuliah. Kenalin, gue Andrea. Saat cerita ini terjadi, gue lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. FYI, gue ini lulusan COVID 2020-an dan langsung lanjut kuliah di tahun yang sama. Waktu itu kita kuliah online selama 2 semester. Jadi gue baru ke Surabaya saat mulai kuliah offline. Nah, dari daerah gue ke Surabaya itu harus langgar laut, alias kudu nyebrang. Kalau nggak naik kapal, ya naik pesawat. Pas udah mulai kuliah offline, gue tinggal di sebuah kos. Yang tanpa gue duga, gue bisa survive di kos itu dari awal masuk sampai wisuda, bro. Lo pada pasti mikirnya gue loyal. Bukan. Sebenarnya ada banyak pilihan kos lain. Tapi kebetulan teman-teman deket gue juga ada di kos yang sama. Kos yang gue tempatin ini khusus cewek. Pemilik kos ini aslinya orang Bugis dan katanya Haji gitu deh. Atau cuma panggilannya aja yang Pak Haji atau gimana, gue nggak begitu paham. Umurnya sekitar 50-60an. Ya intinya udah aki-aki lah di mata gue. Sebenarnya di kos ini dulunya ada penjaganya, tapi entah kenapa lama-lama dihandle sama si bapak ini semuanya. Termasuk urusan nagih uang kos. Si bapak ini rumahnya lumayan jauh dari kosan. Awal-awal ngekos, dia sering ngecek dan marah-marahin anak kos yang ketahuan bawa cowok. Dia bahkan minta gue buat laporan ke dia siapa aja yang bawa cowok ke kos malam-malam. Mungkin karena dia tahu gue gak pernah bawa cowok, padahal emang karena gue jombut. Jomblo akut. Mungkin karena dia taunya gue gak pernah bawa cowok, padahal emang karena gue jomblo akut. Tapi gue juga gak pernah laporan sih. Soalnya gue tipe yang gak peduli dan gak mau ngurusin urusan orang. Gak lama setelah kuliah offline, kita diumumin lagi tuh kalau kuliahnya bakal balik ke online lagi. Ini memasuki COVID gelombang 2. Masih ingat kan tuh kalian? Banyak yang udah mulai balik kerja di kantor, pada balik lagi harus kerja online. Kan gue jadi rugi banget tuh. Mana lumayan lagi 6 bulan kuliah online-nya. Tapi barang gue udah keburu dipindah banyak ke kosan, sementara guenya balik ke kampung halaman. Otomatis gue harus bayar dong walaupun gak tinggal di kos itu selama 1 semester. Dari situlah gue jadi nunggak uang kos berbulan-bulan. Nah, karena nunggak inilah gue jadi sering berurusan sama bapak kos. Dia sering datang buat nagih, sambil bawa buku catatan gitu dan gedor-gedor pintu kamar. Jujur Li, masih heran kenapa gak di TF aja coba ya bayarnya. Ya mungkin karena beliau ini udah uzur kali ya, jadi gak begitu melek sama urusan begini. Ya udahlah. Singkat cerita, gue udah semester 8 nih dan lagi ngurusin skripsi.